Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Maya Istiaji MPD, Bapak Fahmi MPD, Ibu Meliana Aini MPD, dan Ibu Ida Salupi MSI. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagaimana sih cara budidaya belut. Next. Yang beranggotakan ada Gina Salsabila, ada Nurmila Santi, dan ada Siti Wahidah, yaitu saya sendiri. Next. Jadi sebelum masuk ke bagaimana sih cara budidaya belut atau apa sih budidaya belut itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa sih yang dimaksud dengan belut. Jadi belut ini merupakan salah satu jenis produk perikanan yang cukup fenomenal. Selain disebabkan oleh banyaknya menu masakan yang menyajikan bahan baku belut, pemenuhan kebutuhan konsumen masih banyak bergantung pada penangkapan belut dari alam ini. Next. Selanjutnya ada klasifikasi belut. Jadi belut ini berasal dari kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostae, ordo Synbranchidae, famili Synbranchidae, genus Monopterus, dan spesies Monopterus albus. Next. Selanjutnya ada morfologi belut yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada cepal. Cepal ini merupakan bagian paling depan dari tubuh belut. Yang kedua ada keruncus yang merupakan bagian dadar. Bagian tubuh belut yang memanjang dari kepala hingga ekor. Yang ketiga ada caudal atau ekor ini, yang merupakan bagian paling belakang dari tubuh belut yang berbentuk runcing seperti yang tertera pada gambar. Yang keempat ada linea lateralis yang merupakan dari sisi yang membentang di sepanjang sisi tubuh belut yang berfungsi sebagai alat menerima getaran dari air. Yang kelima ada organovirus, yaitu bagian tubuh belut yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi getaran dan perubahan tekanan air. Dan yang terakhir ada Pulmoris atau rongga mulut yang berada di dalam kepala belut yang berisi gigi dan lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Next. Selanjutnya ada ragam jenis belut yang terdiri dari 3 jenis, yaitu ada belut sawah, belut rawa, dan belut laut seperti yang tertera pada gambar yang memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Next. Selanjutnya ada siklus hidup belut. Jadi siklus hidup belut ini terdiri dari tahap larva, tahap pendedaran 1, tahap pendedaran 2, tahap belut muda, tahap pemijahan, tahap panen, dan seterusnya. Next. Selanjutnya untuk tahap larva belut akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada masa hidup belut. Yang pertama itu tahap larva belut, umur dari 0 sampai 10 hari, yang mana dengan ciri fisik buku warna kuning kecoklatan, panjang 2-3 cm, berat 3-4 gram. Ciri biologisnya sendiri, proses metabolisme belut masih bergantung pada yolk sebagai sumber energi utama. Proses pernapasannya, belut menggunakan kulit tipis berlendir untuk menyerap oksigen dari udara, tetapi aktivitas ini masih sangat rendah. Next. Lingkungan hidup. Lingkungan belut muda membutuhkan air tawar bersih dengan suhu sekitar 22-28 derajat dan oksigen terlarut yang cukup. Kondisi lingkungan harus bebas dari plankton dan memiliki pH netral 6,5-7,5 untuk mendukung pertumbuhan awal. Penyakit. Larva belut rentan terhadap infeksi bakteri seperti Aeromonas, Hydrophila, dan Vibrio. Infestasi parasit seperti Trematoda dan Cestoda dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal. Obat, pupuk organik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas mikroorganisme lingkungan seperti OM4, obat antibakteri, oxytetracycline atau sulfademen untuk mengatasi infeksi bakteri seperti Aeromonas dan Vibrio. Obat antiparasit seperti formalin atau Malasat Green untuk mengendalikan infestasi parasit awal seperti protozoa. Penciptaan hubungan interaksi makanan yang disediakan dari penciptaan lingkungan hidup seperti mikroorganisme dan zooplankton dari jerami, pelepah pisang, dan lumpur jadi sumber pakan utama. Asupan makanan tambahan seperti cacing, sutra, atau pelet buatan. Ketersediaan oksigen, adanya BOD dan COD. BOD mengukur oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. COD mengukur total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik. OM4 memiliki
berperan sebagai mempercepat penguraian bahan organik, menurunkan BOD dan COD untuk meningkatkan kualitas dan oksigen terlarut dalam air. Penanganan pH dari lingkungan hidup, mengukur pH optimal. pH adalah 6-7 dengan ideal antara 7,5 sampai 8. Suhu 26 sampai 32 derajat. Pemantauan rutin lendir belut karena mempengaruhi keasaman air, stres dan fluktuasi pH. Treatment pH lingkungan hidup, menambahkan kapur, menetralkan keasaman pH, bahan organik, dedak dan pupuk kandang membantu menstabilkan pH, penggantian air untuk mencegah akumulasi zat berbahaya dan menjaga kualitas air. Ini merupakan video dokumentasi dari hasil observasi kami pada tahap larva belut. Selanjutnya, tahap pendedaran 1, yaitu umur 1 bulan. Ciri fisik warna kuning kecoklatan, panjang 3-5 cm, berat 5-6 gram. Ciri biologis, proses metabolisme setelah yolk habis, belut mulai mengonsumsi pakan dari luar. Proses pernapasan masih bergantung pada kulit tipis berlendir, tetapi belut memulai menunjukkan peningkatan aktivitas respiratori. Penciptaan mikroorganisme dan zooplankton dari jerami, pelepah pisang dan lumpur jadi sumber pakan utama. Cacing sutra atau pelet buatan sebagai asupan makanan tambahan. pH yang disukai oleh belut ada 5-7. Lingkungan hidup yaitu lingkungan kolam pendederan yang terkontrol dengan kedalaman air minimal 50 cm. Penyediaan pakan alami seperti plankton dan larva serangga. Penyakit dan obat. Penyakit masih rentan terhadap infeksi bakteri seperti Aeromonas, Hydrophila, dan Vibrio. Obat kinamsin dan flofenikol untuk mengatasi infeksi bakteri yang lebih umum pada belut muda. Praziquantel untuk mengatasi infeksi cacing dan parasit lainnya. Video dokumentasi tahap pendederan 1. Selanjutnya, tahap pendederan 2, yaitu umur 2 bulan. Ciri fisik warna kuning kecoklatan, berat 10-12 gram, panjang 5-8 cm. Ciri biologis, proses metabolisme di usia ini, belut menunjukkan peningkatan signifikan dalam metabolisme. Nah, proses pernapasan, kulit berlendir tipis, berperan lebih aktif menyerap dalam oksigen dari udara, juga sambil menggunakan insang untuk menghisap oksigen dari luar. Tahap pendederan 2, yaitu penciptaan. Menambahkan bahan organik seperti dedak atau pupuk kandang dapat membantu menstabilkan pH lingkungan hidup. Proses pernapasan, kulit tipis berlendir berperan lebih aktif dalam penyerapan oksigen dari udara sambil juga menggunakan insang untuk menghisap oksigen dari air. Obat dan penyakit, risiko infestasi parasit seperti Trematoda dan Cestoda. Intraconazole untuk mengatasi infeksi jamur dan trichomycin. Video dokumentasi tahap pendederan 2. Selanjutnya tahap pembesaran akan dijelaskan oleh Gina Salsabila. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tahap pembesaran dari umur 3-6 bulan, memiliki ciri fisik berwarna coklat agak gelap, mulai muncul garis dengan panjang 15-32 cm dengan berat 18-200 gram. Untuk ciri biologisnya, sistem pencernaan telah berkembang pesat sehingga mengolah dan menggunakan nutrien dengan efisiensi tinggi. Belut menggunakan kulit tipis berlendir dan insang secara sinergis untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi. Untuk penciptaannya, pada tahap belut muda, pakan yang diberikan mencakup cacing, kecebong, ikan, dan pelet. Untuk pH-nya sendiri adalah 6-7. Untuk lingkungan hidup, kolam yang lebih besar dengan variasi kedalaman untuk memberikan tempat berlindung. Untuk obat dan penyakitnya, trimetoprim, sulfametosazol untuk mengatasi infeksi bakteri, dan levamisol untuk mengendalikan infeksi cacing. Untuk belut muda makin rentan terhadap infeksi bakterial yang dapat menyebabkan septicaemia dan abses. Ini merupakan video dokumentasi dari hasil observasi pada tahap pembesaran.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tahap pemijahan dimulai dari umur 7 sampai 10 bulan dengan ciri fisik berwarna coklat agak gelap, mulai muncul garis dengan panjang 33 sampai 44 cm, memiliki berat 202 sampai 449 gram. Dengan ciri biologis, fokusnya beralih ke pemeliharaan fungsi vital dan persiapan untuk reproduksi. Untuk obat dan penyakitnya yaitu oksitetrasilin atau chloramphenicol untuk mengobati infeksi bakterial, vitamin C atau sodium klorida. Untuk lebih rentan terhadap infeksi seksual seperti myxozoan yang dapat menyebabkan gonadal atrofi yang disebabkan oleh stres reproduksi. Next. Untuk penciptaannya yaitu pakan terdiri dari ikan ruca, katak, dan keong. Asupan makanan tambahannya yaitu maggot atau ulat Hongkong. Untuk belut panen masih memerlukan cukup oksigen terlarut di dalam air, idealnya di atas 3-5 mg per liter. Untuk lingkungan hidupnya itu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan vegetasi tumbuhan air seperti eceng gondok dan kiambang. Next. Nah, ini merupakan video dokumentasi dari hasil observasi pada tahap pemijahan. Untuk selanjutnya yaitu tahap panen dimulai dari umur 11 sampai 15 bulan dengan ciri fisik berwarna coklat gelap dan oranye, juga memiliki guratan garis pada tubuh, memiliki panjang 45 sampai 150 cm dengan berat 450 sampai 700 gram. Ciri biologisnya, belut masih menggunakan kombinasi kulit tipis berlendir dan insang untuk pernapasan. Namun karena mereka sudah mencapai usia tua, proses pernapasan mungkin sedikit menurun. Next. Untuk penciptaan dan lingkungan hidupnya, makanan yang disediakan dari penciptaan lingkungan hidup adalah ikan ruca, cacing, katak, dan keong. Untuk asupan makanan tambahannya yaitu cacing tanah, maggot, atau ulat Hongkong untuk meningkatkan berat badan sebelum panen. Kemudian untuk obat dan penyakitnya adalah chloramphenicol dan itraconazole untuk mengatasi infeksi sebelum panen untuk menjaga kualitas. Untuk belut tua memiliki sistem imun yang lebih lelah, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi kronis seperti mycobacteriosis. Next. Next, Lalu Nah, ini merupakan video dokumentasi dari hasil observasi pada tahap panen. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Nah, selanjutnya ada media budidaya. Jadi untuk melakukan budidaya belut, baik pembenihan maupun pembesaran, maka persiapan media budidaya yang berupa tempat atau wadah dan bubur lumpur harus disediakan dengan baik. Nah, di sini kami menggunakan tempat budidaya yaitu kolam tembok. Jenis kolam temboknya terbagi menjadi dua, ada yang dibuat di atas tanah dan ada juga yang dibuat di dalam tanah. Next. Nah, di sini ada skema kolam tembok seperti yang terlihat pada gambar beserta ukuran dan komponen-komponennya. Next. Selanjutnya ada pembuatan media pemeliharaan. Jadi pembuatan media pemeliharaan ini ada beberapa komponen-komponen. Nah, 3 di antaranya itu ada dedak yang berfungsi sebagai media budidaya yang mengandung nilai gizi cukup baik. Yang kedua ada rajangan pelepah pisang. Selain sebagai media, juga berfungsi sebagai penyerap gas atau racun. Dan yang terakhir ada tanaman air yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kolam. Next. Nah, terakhir ada strategi pemberian pakan dan vitamin air kolam yang optimal. Jadi, dalam pemberian pakan juga memiliki strateginya. Nah, di sini kami menggunakan beberapa bahan, yaitu ada oksitetrasilin sebagai antibiotiknya, ada daun sisak Annona muricata sebagai antimikroba, ada jahe yaitu Zingiber officinale sebagai antiinflamasi dan stres, dan yang terakhir ada kunyit yaitu Curcuma longa sebagai antioksidan pada kualitas air kolam. Next.
Demikian penjelasan dari kami mengenai cara budidaya belut. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.